Halo teman-teman, saya Evan Jaya hadir untuk Anda. Kali ini saya akan mengamalkan tentang perjalanan nasib kehidupan selama 4 bulan ke depan, ya, versi terbaru untuk orang yang bersio, ya, bukan berzodiak ya. Tapi di sini kita akan melihat di bulan September, Oktober, November, dan Desember. Untuk versi zodiak untuk 2 hari kemarin sudah saya ramalkan. Kali ini saya akan meramalkan untuk versi sio ya. Untuk perjalanan nasib kehidupan yang sama tapi dilihat dari berbagai sio ya. Oke teman-teman, di sini kita akan melihat siklus kehidupan, perjalanan hidup, dan sesuatu yang akan dihadapi, tantangan dan tindakan, dan situasi kondisi yang kamu hadapi seperti apa. Nah, jadi sini teman-teman, di sini ada 3 kartu. Saya akan tidak mengajak Anda untuk memilih kartu, tetapi setidaknya satu kartu mewakili 4 show yang memiliki gambaran siklus kehidupan yang sama ya. Jadi 3 kartu ini, 3 pilihan, sudah ada 12 zodiak, masing-masing satu kartu ada 4 show ya. Nah, jadi teman-teman, saya berharap supaya teman-teman menyaksikan ataupun menonton dari awal sampai akhir ya, sampai selesai, supaya nanti apa yang nanti akan dibacakan, kamu bisa sudah tahu apa yang harus dilakukan dan apa yang harus dikerjakan ya. Nah, jadi kamu bisa mengikuti apa yang kamu pilih sesuai dengan zodiak kamu. Nanti di bulan September ini, Oktober, November, dan Desember, kamu baru bisa tahu apa yang saja yang harus kamu lakukan dan apa yang saja yang harus kamu bina ya. Oke teman-teman, di sini kita akan mulai saja dengan kartu sebelah kiri paling ujung, yaitu kucing warna hitam. Kita akan bacakan dulu ya untuk 4 show yang diwakilkan. Pertama, kita akan melihat siklus kehidupan selama 4 bulan ke depan di bulan September, Oktober, November, dan Desember ya. Di sini ada kartu Oceans, ada Bird Fires ya. Nah, Oceans ini mengenai tentang sebuah keberanian ya. Keberanian dalam mewujudkan kehidupan kamu seperti apa. Siklus kehidupan kamu di sini adalah dia menuntun kamu supaya untuk selalu pergi keluar untuk berpetualang dan menjelajahi dunia kamu ya. Dan kamu tidak harus bisa berani sesuai dengan pilihan kamu, tetapi sudah waktunya kamu harus bisa melawan ketakutan kamu ya. Seseorang yang akan dekat dengan kamu memiliki sebuah sisi yang tersembunyi, bakat kemampuan yang terbaik dalam memperhatikan, dalam mengambil sebuah keputusan. Nah, siklus kehidupan kamu di sini adalah kamu harus bisa benar-benar memberikan sebuah energi yang cukup baik dalam menggambarkan apa yang bisa menjadi sebuah sebuah kebutuhan dan sebuah harapan yang akan kamu sikapi. Jadi apa yang akan kamu jabarkan dalam hidup kamu, beranilah dalam menghadapi apa yang menjadi tujuan hidup kamu. Jangan selalu takut dalam berprestasi, berusaha, ataupun memberikan sebuah energi yang tidak baik. Tetapi lawanlah segala sesuatunya itu dengan penuh keberanian ya. Nah, lalu bagaimana dengan Backfire? Ini mengatakan bahwa emosi sebuah bentuk gambaran amarah ya. Sebuah bentuk emosi, sebuah bentuk bahwa yang kamu hadapi di sini adalah emosi yang cukup ekstrim. Emosi yang cukup tidak bisa kamu kendalikan ya. Jadi kamu harus bisa mengendalikan sebuah emosi dengan amarah yang mungkin emosi yang stabil, emosi yang sehat ya. Nah, jadi emosi cukup diperlukan ya dalam berprestasi, dalam mengharapkan segala sesuatunya dengan baik. Tetapi emosi itu harus bisa diredakan ya. Emosi itu memang cukup perlu untuk kamu gunakan ya, untuk kamu harapkan. Tetapi emosi itu seperti apa? Ibaratnya seperti ini. Api sudah menjadi bagian sebagai ekosistem dalam hidup kamu ya. Sebenarnya apa yang kamu lakukan di sini adalah ketika api membakar sangat panas dan hebat ya. Perubahan iklim pasti akan berubah menjadi sebuah bencana yang cukup besar ya. Nah, jadi sebuah api kecil itu pasti akan menghasilkan sebuah percikan api. Tapi kalau misalnya apinya membesar, itu akan mengundang sebuah wabah bencana ya. Nah, jadi penting bahwa kamu bekerja, kamu harus bisa lebih banyak mampu memahami apa itu dan apa artinya, sehingga kamu bisa lebih banyak membantu menyeimbangkan kehidupan kamu seperti apa.
Ya, ketakutan itu juga merupakan sebuah emosi, amarah dalam hidup kamu. Ketakutan adalah sebuah siklus kehidupan kamu seperti apa yang harus kamu jalankan. Jadi apa yang harus kamu hadapi, kamu harus bisa lebih banyak menghadapi rasa ketakutan kamu berubah menjadi sebuah have a courage ya, sebuah keberanian dalam hidup kamu. Jadi dalam hidup kamu, sebuah emosi, sebuah rasa takut kamu dalam pengambilan keputusan, berani menjelajahi dan berani berpetualang, maka segala sesuatunya akan diberikan kepada kamu. Jadi apapun yang kamu hadapi, apapun yang kamu yang sikapi dengan sikap negatif bisa berubah menjadi energi positif. Jika kamu mau, maka segala sesuatunya akan berubah menjadi kestabilan. Jadi baik kamu dalam memilih sebuah pilihan, baik kamu dalam sebuah mengambil keputusan, baik kamu dalam bertindak, dalam merencanakan sesuatu, maka segala sesuatunya akan berjalan dengan baik jika kamu menstabilkan emosi kamu dengan secara bertahap. Nah, itulah yang harus kamu sikapi, yang harus kamu jalankan dengan sebaik-baiknya ya. Nah, apapun yang harus kamu jalankan, tetaplah emosi kamu harus stabil dan tidak memberikan sebuah energi yang buruk dalam perjalanan hidup kamu. Nah, sekarang kita akan melihat siklus kehidupan sudah kamu lihat, sekarang kita akan melihat bagaimana perjalanan hidup kamu. Pertama, ada kartu Magical Map Shifter. Yang kedua, Gender Gardener. Yang ketiga, Details ya. Nah, pertama kita akan menjelaskan satu persatu. Magical Map Shifter ini mengatakan tentang bahwa sebuah rasa takdir, sebuah nasib kehidupan kamu sudah diatur terlebih dahulu sebelum kamu dilahirkan. Jadi, apa yang harus kamu jalankan, kamu sikapilah dan kamu jalankanlah, dan kamu ambillah sebuah keputusan yang baik dan kamu hadapilah segala sesuatunya. Jadi kamu jangan melihat sisi baiknya dengan sisi negatif dengan sisi positifnya, tetapi kamu lihatlah dengan secara keseimbangan. Ya, hidup kamu di sini adalah jadilah diri kamu sendiri dan jadilah apa yang menjadi sebuah kenyataan dan kesadaran secara menyeluruh. Hidup kamu bukanlah diatur oleh orang lain. Hidup kamu, kehidupan kamu yang mengatur. Kamu mau menjadi baik, kamu mau menjadi buruk, kamu mau menjadi baik buruknya, ataupun lain sebagainya, itulah yang menjadi bagian dalam hidup kamu. Jika kamu berpikir untuk berbuat baik, maka kamu lakukanlah secara seutuhnya dan secara menyeluruh, bahwa kamu bisa menjadi apa adanya dalam hidup kamu. Seperti apa yang kamu jalankan dengan sesuatu yang sudah ditakdirkan kepada kamu sampai 4 bulan ke depannya. Di sini, tujuan hidup kamu di sini adalah kamu harus bisa lebih banyak memberikan sebuah pola kehidupan kamu yang lebih kuat, lebih banyak memperhatikan secara mendetail, rencana tujuan kamu lebih jelas. Jadi apa yang harus kamu capai, apa yang harus kamu sikapi, kamu harus bisa memberikan sebuah energi yang cukup positif. Ya, hidup kamu di sini jangan sesuatu yang merugikan, tetapi berikanlah sebuah sikap yang bijaksana dan sikap yang cukup membaik. Sikap yang lebih positif dalam menegakkan keadilan, dalam memberikan sebuah kepercayaan, keteguhan dalam menjalankan kehidupan kamu seperti apa. Perjalanan hidup kamu sebenarnya sudah ada yang mengatur, tinggal kamu jalankan, tetapi kamu harus bisa lebih sadar secara menyeluruh bagaimana kamu menyikapi itu semua. Jadi udah cukup dipahami rencana tujuan hidup kamu seperti apa, itulah nanti akan kamu berikan sesuatu hal yang baik. Ya, menurut saya siklus kehidupan seperti ini sangat bagus sekali. Hanya saja semua tergantung dalam pendirian kamu yang tetap, pendirian kamu yang bijaksana, yang kuat dan sabar, dan menghadapi dalam sebuah ketakutan. Sebenarnya ketakutan hanyalah ilusi. Ilusi adalah tindakan yang tidak nyata, tetapi kamu berikanlah sesuatu yang mewujudkan dalam diri kamu itu seperti apa untuk yang kamu jalankan, dan kamu hadapilah dengan penuh saksama dan kuat, sabar, dan bijaksana ya. Nah, sekarang kita akan melihat sesuatu yang akan kamu hadapi selama di 4 bulan ke depan ya, di bulan September, Oktober, November, dan Desember. Apa saja yang akan kamu hadapi? Great fortune dan child and labor ya. Great fortune mengenai tentang sebuah keberuntungan yang cukup besar ya. Di sini great fortune ini mengenai tentang sebuah kartu yang cukup memungkinkan, kartu yang cukup kuat dan cukup positif ya. Jadi semua keinginan bisa menjadi sebuah kenyataan. Nah, jadi sebuah keberuntungan yang luar biasa itu akan menjadi sebuah kemenangan, kekayaan dalam sebuah materi, kebahagiaan dalam sebuah peningkatan apa yang bisa kamu hadapi ya. Misalnya seperti hadiah, gaji, upah, dan bonus ya. Nah, jadi di sini kalau yang saya lihat
Hidup kamu di sini adalah sebuah great fortune, sebuah masalah, sebuah peluang baru, kesempatan emas yang bisa kamu berikan, yang bisa kamu dapatkan. Jadi, sebuah peningkatan dalam masalah hubungan, sebuah peningkatan dalam masalah finansial, ya. Nah, jadi di satu sisi ini adalah sebuah kartu yang cukup menantang. Karena kenapa yang saya bilang adalah sesuatu yang akan kamu hadapi adalah pekerjaan yang cukup sangat berat, bisa juga berdasarkan dengan resiko, ya. Karena kenapa? Mungkin di sini adalah pekerjaan yang cukup membosankan tanpa sebuah harapan. Jadi, tugas yang memberatkan tanpa pamrih. Tugas yang memang bisa memberikan sebuah bentuk masa depan yang lebih baik ke depannya, ya. Nah, tapi di sini kartu ini bisa memberikan sebuah energi yang cukup baik jika kamu bisa melakukan sesuatunya dengan cukup bersabar, ya. Karena segala sesuatunya berkat kelimpahan itu nanti akan diberikan sebuah ujian, ujian dan cobaan yang bagaimana akan kamu sikapi. Jadi bagaimana akan kamu dapatkan nantinya itu nanti akan membuahkan hasil di masa depan nantinya. Jadi selama 4 bulan ke depannya nanti kamu banyak bersabar. Jadi apapun yang kamu lakukan nantinya bisa membuahkan hasil, dan apa yang kamu capaikan nantinya bisa membuahkan sebuah harapan yang bukan hanya sekedar optimis, tetapi mematahkan pesimis, mematahkan ketakutan, tetapi lawannya segala sesuatunya dengan penuh keberanian, ya. Ketakutan hanyalah sebuah ilusi, dan keberanian adalah sebuah tindakan yang nyata. Maka kamu akan mendapatkan segala sesuatunya yang diberikan kepada kamu sesuai dengan yang dijanjikan kepada kamu. Nah, itulah sesuatu yang akan kamu hadapkan selama 4 bulan ke depan. Jadi kamu harus bisa lebih banyak bersabar, jagalah emosi kamu tetap stabil, dan banyak berpengharapan yang baik, yang positif. Tetaplah berpikir positif, maka segala sesuatunya akan diberikan segala kemudahan, ya. Nah, jadi teman-teman di sini kita akan melihat bentuk tantangan dan tindakan yang akan kamu lakukan adalah seperti apa. Kita akan melihat bahwa pertama yaitu Ivory Swan Goddess, yang kedua The Book of Change, ya. Nah, kita akan melihat Ivory Swan Goddess ini kalau menurut saya sebuah tindakan, ya. Ini sebuah tantangan dulu kita akan lihat, ya. Sebuah tantangan Ivory Swan Goddess. Sebuah tantangan itu adalah kamu harus bisa melepaskan sebuah rasa bersalah kamu. Mungkin dari beban masa lalu, mungkin kehidupan kamu di masa lalu. Jadi sehingga apa yang kamu rencanakan, kamu jangan memberikan sebuah bentuk rasa malu ataupun gengsi, ya. Kamu lepaskanlah rasa penilaian atau ketakutan yang cukup berlebihan. Dengan cara apapun, kamu harus bisa lebih banyak menyadari secara lebih seutuhnya. Itu tantangan hidup kamu itu adalah kamu harus bisa lebih teguh dari biasanya. Kamu harus bisa lebih berani dan lebih kuat dari biasanya. Beban masa lalu, rasa ketakutan masa lalu itu bukanlah sebuah anugerah yang dibawa sampai di kehidupan yang sekarang. Jadi apa yang harus kamu capai, apa yang harus kamu berikan, itu semuanya itu tidak memberikan sebuah energi yang cukup positif. Apa yang kamu sikapi, apa yang kamu jalankan, itu sebenarnya tidak memberikan sebuah ekspresi yang menjanjikan ke masa depan. Jadi, lepaskan rasa bersalah kamu, rasa malu dan gengsi, penilaian akan ketakutan kamu. Sehingga apapun itu dapat mengacaukan pemikiran kamu dan tidak bisa berjalan dengan baik, ya. Terus yang kedua, ini mengenai tentang sebuah tindakan. The Book of Change, ya. Ini mengenai tentang sebuah tindakan yang akan kamu lakukan, apa yang harus kamu ambil. Kamu tidak sepenuhnya memahami apa yang terjadi dalam hidup kamu saat ini. Tetapi kamu jalankanlah hidup kamu seperti apa adanya. Kamu tidak perlu tahu, kamu tidak perlu memahami, kamu tidak perlu memberikan sebuah bentuk kejelasan kehidupan kamu seperti apa. Yang seharusnya tindakan yang harus kamu ambil adalah apa yang harus kamu sikapi dalam hidup kamu. Nah, jadi di sini untuk kamu tidak sepenuhnya sesuatu yang harus kamu ngerti tentang keadaan. Jalankanlah seperti apa adanya selama 4 bulan ke depan. Kamu selalu respect dan respon dengan kehidupan kamu dengan penuh harapan yang positif, penuh harapan yang tinggi. Karena segala sesuatunya akan diberikan kamu segala bentuk kemudahan. Jika kamu percaya dan lebih banyak bersabar, maka segala sesuatunya akan diberikan dengan segala bentuk kemudahan, ya. Nah, jadi itu adalah sebuah bentuk tantangan dan tindakan yang harus kamu capai dengan sebaik-baiknya sehingga kamu tetap berpikir positif dan jangan selalu menghiraukan segala bentuk yang selalu merugikan kamu sampai saat ini, ya. Nah, sekarang kita akan melihat yang terakhir,
situasi kondisi bentuk gambaran akan kamu hadapi selama 4 bulan ke depan ya. Nah, jadi di sini 4 bulan ke depan ini hanya sebagai bentuk gambaran. Jika kamu bisa lebih banyak bersiap, mengintrospeksi diri, membina diri lebih bagus, kamu sudah tahu gambarannya seperti ini, maka kamu secepatnya akan mengubah hidup kamu jadi diri kamu sebenarnya yang lebih positif dan lebih mendapatkan sebuah harapan yang baik ya. Kita akan melihat pertama situasi gambaran itu seperti apa. Ada Knight of Wands, ada Ace of Fountain ya. Yang mana di sini bentuk gambaran hidup kamu di sini adalah perjuangan hidup kamu. Perjuangan dengan kerja keras kamu yang kamu lakukan secara maksimal dan secara tulus dalam menggapai hidup kamu seperti apa. Di sini yang salah adalah perjuangan keras yang kamu lakukan itu semuanya itu dilakukan secara tulus hati ya. Meskipun hasilnya sangat tidak maksimal. Tetapi di satu sisi, jika kamu melakukan sesuatunya dengan tidak setulus hati kamu, maka segala sesuatunya akan mendominasi kamu dengan secara kuasa gelap, ya. Karena apa yang saya di sini adalah perasaan mengenai tentang sebuah emosi kamu. Emosi di sini mengenai tentang sebuah rasa positif dan tidak ada sedikit pun untuk memberikan sebuah rasa putus asa, ya. Tapi di sini Ace of Fountain ini mengenai tentang sebuah emosi. Emosi gambaran kamu seperti saya katakan tadi, seperti dari awalnya kan emosi yang menjadikan sebuah gambaran hidup kamu. Jadi emosi kamu, kalau yang harus kamu lakukan di sini adalah mengenai tentang sebuah kehidupan yang cukup berpengaruh. Sehingga setiap langkah yang kamu jalankan, jika kamu dengan tidak niat hati yang tulus, maka kuasa gelap akan datang mendominasi kamu. Jadi ibaratnya emosi kamu harus tetap stabil meskipun belum mendapatkan sebuah hasil yang maksimal. Kamu harus tetap sabar dan tetap berpikir positif, berpikir bijaksana, maka segala sesuatunya akan menghasilkan sesuatu hal yang baik ya. Banyak bersabar dan selama 4 bulan ke depan itu nanti akan mendatangkan sebuah great fortune, keberkahan yang akan kamu capai nantinya dengan sisi yang baik ya. Nah, jadi kamu udah cukup tahu ya. Nah, sekarang kita akan melihat 4 shio itu yang lebih berpengaruhnya di kehidupan kamu selama 4 bulan ke depan, bulan September, Oktober, November, dan Desember. Pertama kita akan melihat adalah pertama shio macan, yang kedua shio ular, yang ketiga shio kelinci, yang keempat adalah shio kambing ya. Nah, jadilah itu 4 shio ya yang harus kamu hadapi perjalanan nasi kehidupan selama 4 bulan ke depan. Percaya atau tidak, kamulah yang merasakan, kamu yang mengalami. Apakah benar atau tidak? Karena 4 shio ini mengalami siklus kehidupan, perjalanan hidup kamu memiliki siklus yang sama ya. Jadi mungkin bisa saja 100% sama, mungkin saja 90, 85, 80 ataupun 50% yang sama ya. Tetapi ini hanyalah sebagai hasil ramalan. Percaya atau tidak, kamu yang merasakan dan kamu yang mengalami. Segala sesuatunya semua kembali ke pendirian, tetap pendirian kepada penilaian kamu. Jadi benar atau tidak semua terserah kamu ya. Yang penting 4 shio ini macan, ular, tikus, dan kambing, kamu harus bisa memberikan sesuatu yang terbaik lagi dan baru bisa mencapai sebuah keberkahan ya. Oke teman-teman, kita akan beralih lagi ke hasil ramalan untuk kartu kedua. Kartu kedua dengan kucing warna orange. Perjalanan hidup kamu selama 4 bulan ke depan di bulan September, Oktober, November, dan Desember. Ini dipengaruhi oleh Ice dan The Beyond ya. Nah, di sini Ice ini mengenai tentang sebuah bentuk ketulusan hati kamu, kemurnian kamu ya. Jadi di sini siklus kehidupan mengatakan tentang bahwa jalanlah ke depan. Ada rencana tujuan yang pasti dan jelas ya. Lihatlah dalam ketulusan. Singkirkan apa yang tidak perlu. Bekukan apa yang tidak bermanfaat bagi kamu saat ini. Ketika Anda melihat hal-hal dengan jelas, maka ada sebuah ketulusan dan sebuah kemurnian dalam mendapatkan sebuah rencana dari solusi. Ya, hidup kamu di sini adalah yakinkan
kepastian, dan sebuah kemurnian akan mendatangkan sebuah hasil yang baik, berkat yang baik dengan ketulusan hati kamu dalam menjalankan apa yang menjadi hidup kamu. Terus yang kedua, the beyond. Kata the beyond mengatakan tentang sebuah koneksi. Koneksi perjalanan hidup kamu, sadar akan bantuan ataupun penderitaan yang diharapkan oleh orang yang susah, orang yang menderita. Kamu harus lebih banyak mengembangkan hubungan komunitas, sosial kamu, membentuk mitra kerjasama kamu, dan capailah sebuah hubungan yang baik. Hubungan persahabatan, hubungan yang cukup memberikan sebuah sisi positif dan sisi pendapat. Ya, sisi pendapatan, sisi yang cukup memberikan sebuah energi yang baik. Hidup kamu sebenarnya di sini adalah sadar akan kebutuhan kamu, sadar akan kebutuhan orang lain, sadar akan sesuatu yang mungkin saling memihak dan saling membutuhkan, saling memberikan sebuah dukungan dan dorongan, ya. Nah, jadi siklus kehidupan kamu selama 4 bulan ke depan tetaplah memberikan sebuah energi yang cukup baik, ketulusan hati kamu dalam menjalankan hidup kamu seperti apa, dan koneksi antara jiwamu dengan Tuhan kamu, spiritual kamu, dan jiwa kamu dengan sosial kamu yang cukup tinggi. Nah, sekarang kita akan melihat bentuk perjalanan hidup kamu selama 4 bulan ke depan seperti apa. Pertama ada mountain, yang kedua adalah ride the wave, yang ketiga adalah metamorphosis, ya. Nah, kita akan menjelaskan satu persatu. Mountain ini memberikan sebuah bentuk proses perubahan dalam jati diri kamu, bentuk proses dalam mengubah manifestasi kehidupan kamu seperti apa, ya. Di sini yang kedua ini mengenai tentang sebuah usaha dan sukses. Sebenarnya kamu bisa menggapai sesuatu tanpa berusaha kerja keras, ya. Dan itu semuanya itu sangat mudah sekali tanpa berusaha. Tetapi apa yang kamu jangan di sini, kamu harus bisa melewati berbagai rintangan bentuk apapun. Sudah saatnya kamu harus bisa beradaptasi dengan kehidupan kamu sampai saat ini, dari bulan September sampai ke bulan Desember. Nah, jadi diri kamu di sini, proses kehidupan kamu adalah perubahan kamu yang bijaksana, perubahan kamu yang baik dan positif, penuh dengan harapan dalam mengembangkan apa yang bisa menjadi tujuan hidup kamu. Sukses dan harapan kamu, sisi positif, dan apa yang bisa kamu capai, ini harus bisa melewati berbagai rintangan. Jadi jika kamu bisa melakukan sebuah bentuk perubahan dengan bentuk rintangan, dengan penuh dengan tujuan dan berani dalam menghadapinya, maka kamu bisa menghadapi dengan cara beradaptasi. Beradaptasi seperti apa? Kehidupan kamu, lingkungan sekitar kamu yang kamu hadapi, itulah yang nanti kan akan menjadi sebuah bentuk ujian. Barulah kamu bisa menggapai apa menjadi proses kehidupan kamu. Tujuan kamu, hidup kamu, hoki rezeki dan dewa penolong kamu, bentuk gambar kamu adalah proses perubahan. Proses sesuatu yang akan mendapatkan segala sesuatu dengan bentuk keberkahan, kelimpahan kamu. Apa yang harus kamu capai di sini adalah satu-satunya adalah bentuk beradaptasi. Ya, proses perubahan ke tahap yang lebih bagus dan ke tahap yang lebih baik lagi ke depannya, bukan seperti perubahan di masa lalu. Nah, sekarang kita akan melihat sesuatu yang akan kamu hadapkan itu seperti apa. Pertama, ada kartu pathway, yang kedua ada judication, ya. Saya akan menjelaskan bahwa pathway ini mengenai tentang perjalanan hidup kamu. Perjalanan yang seperti apa yang akan kamu sikapi, ya. Pertama di sini adalah pathway, ya. Hidup kamu yang saya lihat adalah mengenai tentang jalurnya, jalannya, jalan demi setahap, ya, jalan demi setahap, ya. Apa yang kamu capai di sini mengenai tentang sebuah jalan perjalanan dengan waktu yang sangat panjang, waktu yang sangat lama, dan bisa mengarah ke waktu dalam 1-2 tahun ke depan, ya. Perjalanan hidup kamu di sini mengenai tentang sebuah jarak, hubungan maupun sosial, ya. Yang saya lihat di sini adalah mengenai tentang sebuah masalah, sebuah pemaksaan untuk sebuah hadirnya sebuah masalah. Perkembangan dalam sebuah masalah lebih banyak berkelanjutan, ya. Pertumbuhan kemitraan perencanaan karir dalam jangka panjang, ya. Ini mengenai tentang sebuah jalan.
jalan yang buntu, jalan yang masih panjang di depan mata kamu. Ya, jadi kadang-kadang mungkin ini adalah sebagai bentuk kesabaran dalam waktu 2 tahun ke depan. Jadi banyak harus kamu lakukan, banyak sesuatu yang harus kamu capaikan dalam waktu yang cukup lama. Jadi apa yang kamu lakukan di sini adalah sebagai penanda bahwa kamu harus bisa lebih banyak bersabar dalam membentuk transformasi kehidupan kamu. Perubahan demi perubahan, setahap demi setahap, maka segala sesuatunya akan dicapai dengan maksimal. Meskipun maksimal yang dicapai, kepuasan tidak sebegitu sesuai dengan ekspektasi yang menjanjikan. Ya, jadi kamu harus bisa melakukan segala sesuatunya dengan penuh kebaikan, dan apa yang harus kamu sikapi harus kamu jalankan dengan lebih seksama. Terus yang kedua, ini mengenai tentang sebuah judication, sebuah bentuk peradilan dalam hidup kamu. Ya, sesuatu yang akan kamu hadapkan di sini mengenai tentang sebuah membuat keputusan tentang masalah kamu yang sudah kamu buat. Kamu selalu ingin memunculkan sebuah masalah, kamu selalu ingin menghadapi sebuah masalah yang baru. Ya, jadi di sini masalah ini adalah kamu menciptakan sebuah masalah, tetapi masalah ini bisa melawan kamu ya. Karena kenapa? Ini mengenai tentang sebuah bentuk mungkin sebuah keputusan yang bisa mengakibatkan penolakan, dikeluarkan, mungkin kebutuhan untuk mengajukan, melayani, dilayani, bentuk penyelesaian masalah mungkin dalam sebuah keluarga. Ya, jadi di sini yang salah adalah bentuk proses. Jadi kehidupan kamu di sini dapat mengakibatkan sebuah bentuk penyelesaian, perselisihan, apalagi mengenai tentang yang namanya masalah. Ya, hidup kamu di sini bisa mengenai tentang sebuah mediator, mengenai tentang sebuah masalah, ya, mengenai tentang sebuah bentuk pengacara ataupun sebuah bentuk dokter, ya, konseling, ya. Jadi mungkin di sini berhubungan dengan bentuk penasehat, ya. Jadi mungkin semua berhubungan dengan pajak lah, ya, mengenai tentang sebuah masalah lah, diskusi lah, perdebatan lah. Jadi kalau di sini yang salah adalah keadilan. Jadi hidup kamu di sini selama 4 bulan ke depan, kamu selalu mencari sebuah masalah. Kamu selalu melawan masalah. Kamu selalu mencari sebuah keadilan. Jadi 4 bulan ke depan ini kamu selalu mencari sesuatu yang mungkin tidak menjadi sebuah faedah. Jadi kamu selalu mencari sebuah hakikat, sebuah bentuk hasil. Maksimal seperti apa? Jadi kesabaran dalam waktu 2 tahun itu kan memang tidaklah mudah, tetapi kamu harus bisa memecahkan sebuah masalah dalam waktu yang tidak cukup cepat. Ya, jadi perjalanan hidup kamu di sini adalah keadilan, masalah. Tetapi masalah bisa menjatuhkan kamu ataupun melawan kamu. Ya, coba kita akan melihat apa yang harus kamu capai nantinya. Pertama kita akan melihat dulu dari segi tantangan. Princess of the Autumn Harvest. Yang kedua, tindakan yang harus kamu lakukan adalah Dynasty of the Divine Mother. Ya, nah pertama kita akan melihat bentuk tantangan kamu Princess of the Autumn Harvest ya. Nah, jadi di sini ini mengenai tentang yang namanya sebuah bentuk karunia, sebuah bentuk berkah, ya. Usaha dan tindakan di beban masa lalu. Jadi waktunya yang sekarang, buah kerja sudah matang untuk bisa kamu petik, ya. Jadi mungkin bisa kamu datang dalam bentuk karunia rohani, peluang, kesempatan emas dan pencapaian hoki rezeki. Jadi tantangan kamu di sini adalah bentuk karunia, usaha dan tindakan kamu di masa lalu. Jadi di beban di masa sekarang, kamu harus bisa lebih banyak memetik sesuatu hasil yang sudah bisa kamu petik. Jangan kamu selalu menunggu hasil di masa depan. Karena apapun yang sudah kamu lakukan di masa lalu, sudah waktunya, sudah bisa kamu petik. Jadi ibaratnya hoki rezeki sebenarnya sudah ada di depan mata kamu. Bentuk peluang kesempatan emas kamu sudah ada di mata kamu. Jadi apapun yang kamu capai nantinya bisa memberikan sebuah energi yang cukup baik. Lebih hasrat dan lebih berambisi dalam mencapai apa yang bisa kamu capai. Jadi petiklah yang sudah ada di depan mata kamu. Jangan mencari masalah dan jangan mencari sebuah keadilan. Karena keadilan itu yang akan kamu capai nantinya adalah kesabaran dalam waktu 2 tahun di masa yang akan datang. Ya. Terus yang kedua, ini mengenai tentang Dynasty of the Divine Mother. Sebuah tindakan yang harus kamu lakukan adalah menyadari sifat kamu yang sejati, sifat kamu secara menyeluruh. Bentuk pencerahan aura kamu adalah
sebuah akhir puncak, ya, membentuk sebuah jalannya ilahi, spiritual kamu, jiwa kamu dengan Tuhan kamu. Realisasi bentuk cinta dan perhatian kamu, dan kamu harus bisa lebih banyak menghapus sebuah rasa fobia yang berlebihan, sebuah ketakutan, hubungan perpisahan, serta kelimpahan dan bentuk kebahagiaan kamu. Nah, jadi tindakan yang harus kamu lakukan adalah sadarilah sifat kamu, sifat sejati dalam jiwa batin kamu. Bentuklah bentuk pencerahan aura kamu di bulan September, Oktober, November, dan Desember. Ya, paling minimal sebulan sekali lakukan pencerahan aura. Ya, paling maksimal 2 minggu sekali dalam sebulan. Nah, jadi kamu harus bisa melakukan bentuk pencerahan aura mencapai puncaknya. Bentuk ilahi, jalan kedamaian, realisasi, cinta dan persatuan, perhatian terhadap jiwamu dengan Tuhanmu, jiwamu dengan relasi hubungan kerjasama. Hapuslah ketakutan dan buatlah sebuah kebahagiaan dan kepuasan hati kamu, supaya apa yang kamu capai nantinya bisa membuahkan hasil yang lebih maksimal, yang bisa kamu petik hasilnya. Jadi sudah cukup dimengerti ya segala bentuk tantangan dan apa yang harus kamu capai, apa yang harus kamu lakukan dalam sebuah tindakan, kamu sudah cukup tahu, dan hapuslah segala sesuatunya dengan sisi energi yang cukup baik ya. Nah, sekarang kita akan melihat bentuk gambaran selama 4 bulan ke depan di bulan September, Oktober, November, dan Desember. Kita akan melihat gambarannya seperti apa. Karena kalau kamu sudah tahu gambarannya, kamu harus bisa lebih banyak mengintrospeksi diri, membina diri kamu lebih bagus ke depannya ya. Pertama di sini adalah Wheel of Fortune, the Moon ya. Nah, jadi di sini pertama yang saya lihat ada Wheel of Fortune, ini mengenai tentang kondisi saat ini ya, yang belum mengalami sebuah perubahan yang cukup berarti ya. Jadi penuh dengan sebuah ketakutan dalam diri kamu. Jadi ini yang salah adalah perubahan kehidupan kamu memang akan terjadi, tetapi kamu sangat sulit untuk menghindarinya ya. Perasaan kamu ingin berubah, tetapi hanya terucap di bibir kamu saja. Bibir kamu, dan kamu lebih banyak menyalahkan takdir kamu. Sebenarnya kamu bisa memiliki sebuah bentuk pilihan untuk bisa menerima banyak proses kehidupan kamu ya, untuk beranjak ke kehidupan yang lebih baik. Tapi kalau yang saya di sini adalah perjuangan kamu seharusnya bisa membuahkan hasil yang baik ya. Bisa mengubah kondisi sekarang menjadi awal kehidupan kamu yang baru. Tetapi kalau kamu the Moon ya, ini mengenai tentang bahwa apa yang harus kamu capai. Kalau misalnya kamu sesuatu yang tidak kamu anggap dengan kehidupan kamu dengan baik, maka segala sesuatunya itu tidak menjadi sesuatu hal yang baik dalam kamuflase kehidupan kamu. Jadi kamu harus bisa lebih banyak mengenali diri kamu, karakter diri sendiri kamu, lebih banyak memudahkan seseorang dalam melangkah dan mengatasi segala bentuk kebingungan, kerisauan, dan keresahan, kegalauan. Kamu harus bisa lebih banyak menggunakan intuisi hati kamu dengan memecahkan solusi kehidupan kamu. Kebahagiaan bisa saling mendukung, tak hanya berpikir, maka segala sesuatunya apa yang kamu impikan bisa kamu capai dengan apa yang sesuai dengan ekspektasi kamu. Jiwa kamu di sini adalah sesuatu harapan yang bisa kamu gapai dengan baik. Nah, jadi segala sesuatunya semua berhubungan dengan apa yang bisa kamu capai dengan baik dan positifnya. Jadi segala sesuatunya semua bergantung dalam diri kamu sendiri. Jika segala sesuatunya bisa kamu anggap sebagai hal yang baik, maka itu akan mendatangkan sebuah sikap energi yang positif. Jika memang itu sesuatu yang kamu anggap sebagai energi yang cukup negatif, maka segala sesuatunya tidak akan mendatangkan segala energi yang cukup baik ya. Nah, itu adalah bentuk gambaran selama 4 bulan ke depan. Jadi kamu hadapilah dengan penuh membina diri dan introspeksi diri, menilai dengan sesuatu hal yang baik. Nah, sekarang kamu sudah cukup tahu ya, yang cukup dimengerti. Jadi inilah siklus kehidupan, perjalanan hidup kamu, nasib kehidupan kamu seperti apa untuk 4 bulan ke depan. Kita akan melihat 4 show yang mengalami hal yang sama dengan perjalanan hidup yang mungkin hampir sama dengan show yang lainnya ya. Pertama yaitu show naga, yang kedua show babi, yang ketiga show tikus, dan yang keempat show kuda ya. Nah, itulah 4 show yang memiliki kesamaan dengan siklus perjalanan hidup kamu.
Nah, jadi teman-teman, baik buruknya, benar atau tidak, kamu yang merasakan dan kamu yang mengalami itu semua. Ya, jadi itu semua teman-teman, kamu bisa mencapai itu semuanya dengan baik dan mungkin tidak ada sesuatu yang membuat kamu itu jadi susah untuk lebih baik lagi ke depannya. Jadi, tetaplah berpikir positif dan memiliki sebuah insting yang cukup kuat dalam memanifestasi kehidupan kamu lebih bagus ke depannya ya. Oke teman-teman, kita akan mulai lagi dengan perjalanan kehidupan untuk yang terakhir, kartu yang terakhir dengan kucing warna putih. Kita akan lanjutkan lagi dengan kartu ketiga, kucing warna putih. Dengan siklus kehidupan selama 4 bulan ke depan, yang saya lihat di sini ada magnetism, rock ya. Nah, di sini kita akan melihat solusi kehidupan ya, siklus kehidupan kamu yang kamu hadapi mengenai tentang yang namanya daya tarik. Mungkin penampilan ya. Mungkin di sini adalah sebagai harapan dan bentuk sebuah kebutuhan. Di sini yang salah adalah nilai sebuah kebutuhan ya sebagai daya tarik kamu yang sebenarnya. Nah, jadi ibaratnya di sini adalah jangan lari dengan kawanan, perhatikan apa atau siapa yang kamu tarik. Ya, apa yang menjadi niat hati kamu, apa yang menjadi tujuan kamu. Jadi yang saya lihat di sini adalah selama 4 bulan ke depan selalu ada banyak perlawanan, banyak permusuhan ya. Jadi untuk setiap usaha yang kamu lakukan banyak yang mungkin mengganggu kamu ya. Karena di sini adalah termasuk hukum alam. Nah, 4 bulan ke depan di sini siklus kehidupan kamu itu apa yang menjadi niat hati tujuan kamu. Kalau bisa kamu jangan terlalu banyak menceritakan ataupun mengembangkan kreativitas kamu terhadap teman-teman kamu atau yang menjadi sebuah pihak lawan kamu. Karena segala sesuatunya itu yang menjadi sebuah hakikat, sebuah hancurnya ataupun sebuah kerugian yang bakal kamu dapatkan. Nah, jadi selama 4 bulan ke depan, kalau bisa kamu menjalankan segala usaha, jalankanlah sedemikian rupa, jalankanlah dengan tidak memberikan sebuah rasa menggebu-gebu ataupun banyak menceritakan sesuatu kepada orang lain, ya. Karena ibaratnya di sini adalah sebuah daya tarik ya. Nah, sebenarnya di sini adalah apa yang bisa menjadi kebutuhan kamu sehingga nilai-nilai kamu adalah sebuah keputusan yang bijaksana tentang apa yang bisa membuat kamu lebih tertarik dan mengapa kamu ingin melakukan apa yang menjadi daya tarik kamu itu ya. Nah, terus yang kedua ini mengenai tentang rock. Rock ini mengenai tentang sebuah ketahanan. Jadi siklus kehidupan kamu di sini adalah tak lain adalah kamu harus bisa lebih sabar, lambat dan lebih memantapkan diri. Ya, jalan menuju sebuah kesuksesan ya kendalanya adalah satu-satunya ya kamu jangan terlalu berkecil hati dengan kemajuan yang sangat lambat. Sehingga kemajuan yang kamu lakukan tuh yang kamu buat itu memang tidak membuahkan hasil yang lebih maksimal, ya. Nah, jadi apa yang kamu lakukan di sini sebuah spiritual itu memiliki sebuah keterhubungan segala sesuatu hubungan yang erat ya dengan Tuhanmu, dengan dunia hewan, dengan lingkungan sekitar kamu, bahkan memiliki sebuah cerita untuk diceritakan ataupun sebuah bentuk pembelajaran untuk diajarkan ataupun berbagi pengalaman. Nah, jadi sama halnya di sini mengenai tentang magnetisme ya, daya tarik dan sebuah ketahanan. Nah, jadi siklus kehidupan kamu di sini boleh berbicara mengenai usaha bisnis kamu tapi jangan terlalu jauh. Boleh menjelaskan tapi jangan terlalu dikasih tahu secara lebih terperinci gitu ya. Karena setiap manusia pasti selalu ada mendapatkan sebuah perlawanan dan sebuah permusuhan. Di mana ini adalah sebuah kontrak hukum alam ya, yang mana di sini dilindungi pasti ada melindungi, dibuat pasti ada membuat, dikerjakan pasti ada dikerjakan ada pasti ada yang mengerjakan. Ibaratnya seperti itu ya. Jadi siklus kehidupan kamu itu apa yang menjadi tujuan hidup kamu, kamu jalankan. Apa yang menjadi daya tarik kamu, kamu lakukanlah. Tetapi kamu jangan terlalu banyak bercerita tentang usaha kerja keras kamu, apa yang kamu dambakan, apa yang kamu inginkan, apa yang akan kamu capaikan. Itu tidak boleh diceritakan karena siklus kehidupan kamu
pasti banyak permusuhan dan banyak perlawanan. Teman adalah teman, persahabatan adalah persahabatan. Tetapi kalau yang namanya berhubungan dengan usaha kerja keras dan mengenai tentang sebuah hasil, uang, itu pasti selalu ada perlawanan. Apalagi yang mengenai tentang hoki rezeki, dewa penolong, apalagi usaha kamu yang kamu rintis sampai berkembang, sampai semaju-majunya sehingga kamu bisa hidup mensejahterakan kehidupan kamu di masa sekarang sampai kehidupan masa yang akan datang gitu ya. Nah, jadi siklus kehidupan kamu di sini yang saya lihat adalah fokus pada apa yang akan kamu lakukan, apa yang menjadi daya tarik kamu dan kembangkanlah. Bukan bercerita sana sini untuk menceritakan kelebihan kamu kepada teman-teman kamu bahkan orang terdekat kamu ya. Kita beralih ke mengenai perjalanan hidup kamu selama 4 bulan ke depan. Ada kartu movement, ada Peaks of Joy, Golden Palace ya. Nah, movement, pergerakan maju ya, pergerakan yang cukup positif dalam perubahan kehidupan kamu seperti apa yang harus kamu capai, yang harus kamu berikan, yang harus kamu hinggapi, yang harus kamu berikan dengan penuh sikap yang positif, spirit dalam hidup kamu dalam mengembangkan dan memajukan apa yang menjadi tujuan hidup kamu. Terus yang kedua, hidup kamu adalah sebagai ladang dalam tahap kebahagiaan, tahap pembelajaran dan sebagai pengalaman ya dengan orang lain. Jadi Peaks of Joy ini kamu bisa lebih banyak mengekspresikan sesuatu dengan memberikan sebuah energi yang cukup baik, dengan energi yang cukup lebih besar dari biasanya. Kamu bisa memberikan sebuah ladang dalam pembelajaran hidup kamu sebagai pengalaman dan sebagai pedoman apa yang menjadi pegangan prinsip dalam hidup kamu dan selalu berkecukupan di selama 4 bulan ke depannya. Jadi untuk kamu, perjalanan hidup kamu ini di sini selalu mendapatkan apa yang menjadi harapan kamu, selalu bisa mendapatkan apa yang kamu butuhkan dan apa yang kamu inginkan dan apa yang bisa benar-benar terjadi dalam hidup kamu. Jadi pergerakan kamu yang cukup maju, yang cukup besar, yang cukup kuat, ini semua adalah pembelajaran hidup kamu. Sehingga apa yang bisa kamu berikan selalu lebih dari cukup. Jadi hidup kamu di sini sebenarnya tidak susah, hanya saja berilah sebuah kemapanan, berilah sebuah kemajuan dan keyakinan bahwa kamu bisa mendapatkan dan bisa mencapai apa yang menjadi keinginan kamu. Jadi udah cukup dimengerti ya, perjalanan hidup kamu dengan siklus kehidupan kamu sebenarnya bagus sekali. Cuman kamu harus bisa lebih banyak berhati-hati terhadap lingkungan sekitar kamu. Kamu jangan selama 4 bulan ke depan, kamu jangan terlalu banyak mempercayai orang lain. Baik orang yang sudah kamu deket, baik kamu yang sudah kamu percayai ya. Karena segala sesuatunya mungkin bisa berubah menjadi keinginan yang cukup buruk dan apapun yang sudah disusun bisa pecah, hancur, dan amburadul. Nah, sekarang kita akan melihat sesuatu yang akan kamu hadapi selama 4 bulan ke depan. Di sini mengenai tentang courtship, distant horizons ya. Courtship mengenai tentang sebuah hubungan persahabatan ya, sebuah harfiah mengenai tentang pertemuan pribadi, pertemuan bisnis ataupun pertemuan persahabatan. Mungkin tentang sebuah petunjuk ya, kemana arah tujuan kamu yang akan kamu lakukan sehingga bertemu dengan orang sebagai dewa penolong dalam mengembangkan apa yang menjadi mitra bisnis, menjadi tujuan dalam mengeksploitasi ataupun mengekspresikan sesuatu ya. Terus juga di sini ada distant horizons. Ini mengenai tentang sebuah bentuk cakrawala, sebuah bentuk pemikiran kamu dengan dihubungkan intuisi kata hati batin kamu, jiwa kamu dengan Tuhanmu dan tercapainya sebuah arah tujuan kamu yang jelas ya. Di sini mengenai tentang sebuah impian, harapan, dan sebuah keinginan. Sebuah tempat di sini mungkin berada di tempat yang jauh dalam sebuah pertemuan, bertemu dengan orang asing, atau memang jarak yang lebih jauh. Ya. Nah, jadi di sini kalau yang saya lihat, menurut ini mengenai tentang sebuah penemuan, mengenai tentang sebuah spiritual, dan bentuk petualangan hidup kamu yang baru. Nah, jadi hidup kamu di sini mengenai tentang sebuah persahabatan, sebuah keinginan dalam sebuah mitra bisnis, kolega kerjasama, dan apapun yang dilakukan banyak memberikan sebuah harapan yang cukup menjanjikan. Tapi semua tergantung dalam diri kamu bagaimana kamu berpetualang dengan kehidupan kamu yang baru di masa depan ataupun di masa selama 4 bulan ke depan. Karena di sini yang salah adalah
yang kamu hadapi nantinya di sini adalah sebuah sikap energi yang cukup positif ya, yang bisa kamu capai. Nah, sekarang kamu udah cukup tahu. Sekarang kita akan melihat bentuk tantangan dan tindakan yang harus kamu lakukan adalah pertama, Sister of the Sun Rising. Ini mengenai sebuah tantangan. Dan tindakan yang akan kamu lakukan ini mengenai tentang Shining Lotus ya. Nah, pertama kita akan melihat dulu sebuah bentuk tantangan ya, Sister of the Sun Rising. Mengenai tentang bahwa sebenarnya kamu adalah manusia yang penuh dengan kreatif ya. Kamu bisa lebih banyak tumbuh lebih kuat. Kamu bisa menjadi lebih dari jumlah bagian yang hadir dalam orang banyak di lingkungan sekitar kamu ya. Kamu bisa lebih banyak meminta bantuan ya, potensi kosmik yang luar biasa, dan kamu memiliki sebuah bimbingan untuk tetap bisa berpikir lebih terbuka ya. Nah, jadi kamu bisa menarik daya tarik lawan jenis ataupun sesama jenis untuk bisa melakukan sebuah hubungan sistem bisnis, usaha, dan kerja keras ya. Jadi kamu bisa melakukan segala bentuk hubungan yang baik dalam mencapai kepuasan hati ya, dalam mencapai sebuah usaha kerja keras yang cukup besar. Mungkin cukup berkembang dan cukup bisa bergabung sampai waktu yang cukup lama ya. Nah, jadi sebuah tantangan di sini mengenai tentang bahwa kamu harus lebih banyak, lebih kuat, lebih banyak mengembangkan apa yang menjadi tujuan hidup kamu, ide kreatif kamu, gagasan dan wawasan kamu. Kamu harus bisa lebih banyak terbimbing ya, bersikap lebih terbuka lah dengan lingkungan sekitar kamu. Tetapi ingat, seperti yang saya katakan tadi, boleh bercerita asal ada batasannya. Boleh mengungkapkan sesuatu asal ada titik awal dan titik akhirnya. Boleh mengekspresikan sesuatu tetapi ada sesuatu batasan juga ya. Nah, jadi janganlah terlalu bisa dibilang berbicara, bercerita ada filter, perlu disaring ya. Jadi jangan semua itu diceritain semuanya dari awal sampai akhir gitu ya. Jadi tidak perlu menceritakan seperti mencatat di buku diari kehidupan ya. Nah, terus juga yang kedua, ini mengenai tentang sebuah tindakan yang harus kamu lakukan selama 4 bulan ke depan. Ini mengenai tentang Shining Lotus ya. Yang mana di sini adalah kamu harus bisa melakukan sesuatu daya untuk bisa saling berbagi pikiran, berbagi perasaan, sebagai keyakinan dan ketahanan. Ya, jadi tanpa goyah. Jadi dalam menghadapi sebuah tantangan terhadap orang lain ataupun kolega kerjasama ya. Jadi di lain waktu bisa menguntungkan diri kamu sendiri dan orang lain dengan mengambil sebuah resiko yang cukup baik ya. Nah, itulah dan sebuah tindakan yang cukup baik yang bisa kamu ambil, yang bisa kamu andalkan terhadap hubungan kerjasama kolega ataupun hubungan dengan orang asing ya. Itulah yang harus kamu perbaiki dan harus kamu berikan dengan yang terbaik. Nah, jadi kamu sudah cukup tahu dan cukup dimengerti ya apa yang harus kamu capai dan apa yang harus kamu berikan dengan kesungguhan, ketulusan hati dalam membuat kehidupan kamu seperti apa. Nah, sekarang kita akan melihat selama 4 bulan ke depan di bulan September, Oktober, November, Desember ya. Apa gambarannya kehidupan kamu dengan nasib kehidupan kamu yang harus kamu jalankan. Pertama ada kartu The High Priestess. Yang kedua ada kartu Queen of Swords ya. Nah, di sini mengenai tentang The High Priestess ya. Sebenarnya di sini hidup kamu tidak ada sesuatu yang membingungkan, tidak ada sesuatu yang membuat kamu tuh jadi tergeleng-gelengkan kepala ya. Karena di sini ini mengenai tentang sebuah kebijaksanaan yang lebih terdalam, yang lebih mendalam ya. Yang bisa membuat kamu itu ada dua hal yang membuat kamu itu lebih banyak ragu-ragu ya, sehingga kamu tidak bisa membedakan mana yang baik dan buruk ya. Sehingga perjalanan hidup kamu tidak ada sebuah pedoman. Sebuah potensi memang selalu tak luput dari sebuah pandangan mata. Tapi perenungan diri itu kamu lebih penting ya dalam mengembangkan kebijaksanaan hidup kamu. Nah, jadi di sini memang banyak hal yang dilakukan, sesuatu yang memang harus kamu lakukan. Tetapi kalau bisa kamu melakukannya dengan pamrih ya, dengan tulus dan tanpa pamrih, maksudnya begitu. Jadi kamu jangan ada selalu banyak kebingungan, bimbang dan ragu-ragu dalam mengembangkan apa yang menjadi tujuan hidup kamu. Kamu bisa melakukan sesuatu, tapi harus bisa secara lebih tulus dan tanpa pamrih. Apa yang kamu janjikan ke masa depan bisa memberikan sebuah energi yang cukup baik.
ya. Nah, jadi yang saya lihat di sini, kedua ada kartu Queen of Swords. Ini mengatakan bahwa sebuah bentuk ketangguhan dalam hidup kamu, ya. Seorang wanita, baik kamu adalah seorang laki-laki ataupun seorang perempuan, ya, seorang wanita. Sebenarnya kamu adalah bentuk perjuangan seorang manusia yang cukup tangguh, ya, dalam menghadapi sebuah tantangan. Nah, jadi kalau bisa kamu banyak belajar dalam sebuah kegagalan, dan kalau bisa menghadapi masalah itu dengan sebuah kesabaran dan jiwa yang tulus, ya. Barulah kamu bisa menghadapi sesuatu hal dengan baik, ya. Sabar dan jiwa yang tulus, maka segala sesuatunya akan diberikan dengan lebih mudah. Nah, itulah bentuk gambaran. Nah, jadi 4 bulan ke depan masih bisa kamu rubah. 4 bulan ke depan masih bisa kamu apresiasikan, ekspresikan dengan lebih baik, dan buatlah hidup kamu lebih bagus lagi dari kedepannya. Karena ini adalah bentuk gambaran dari pesan alam semesta. Jika kamu tidak mau berubah, maka inilah yang akan dicapai selama 4 bulan ke depan, ya. Nah, jadi kamu udah cukup tahu dan cukup dimengerti, ya, apa yang harus kamu capai dan apa yang harus kamu lakukan supaya hidup kamu bisa lebih bagus lagi ke depannya, ya. Nah, sekarang kita akan melihat 4 sio perjalanan nasib kehidupan yang sama selama 4 bulan ke depan. Ini ada 4 sio, yaitu sio anjing, yang kedua sio kerbau, yang ketiga sio monyet, dan yang keempat adalah sio ayam, ya. Nah, itu adalah 4 sio yang cukup memberikan sebuah siklus kehidupan, perjalanan nasib kehidupan kamu yang sama, ya. Bisa saja mungkin tidak betul seadanya, mungkin 100%, 90%, 80%, 85%, bahkan 50%, ya. Tapi itu semua kembali kepada keyakinan kamu, penilaian kamu bagaimana terhadap hasil ramalan dari pesan alam semesta. Percaya atau tidak, kamu yang mengalami, kamu yang merasakan, dan kamulah yang bisa mengatur hidup kamu seperti apa. Ya, oke teman-teman, hasil ramalan udah selesai untuk kamu orang yang bersio kerbau, sio monyet, sio ayam, dan sio anjing. Sesuatu hal bisa saja terjadi untuk kamu hal yang baik jika kamu bisa berpikir lebih baik ke depannya, ya. Oke teman-teman, hasil ramalan udah selesai. Saya Penjaya ada memberikan sebuah harga edisi pakai promo untuk di bulan September selama 1 bulan ke depan. Bisa juga sesuai dengan ikuti aturan ketentuan dalam ramal, ya. Oke teman-teman, di sini jangan lupa di like, di share, di komen, dan di subscribe supaya bisa berbagi info-info ramalan terbaru buat Anda. Saya Penjaya mohon pamit dulu dan sampai jumpa.